Seorang TKW asal Banten nyaris kehilangan ginjalnya di negeri orang, tapi siapa sangka ilmu warisan leluhur justru menjadi penyelamat dari balik bayang-bayang maut. Ilmu rawa rontek TKW asal Banten gagalkan percobaan bedah paksa di Kamboja. Namaku Siti Maesaroh, biasa dipanggil Roh. Aku berasal dari Pandeglang, Banten. Hidupku sederhana, sangat jauh dari kata mewah. Aku anak pertama dari 5 bersaudara. Bapak sudah lama meninggal karena jatuh dari pohon kelapa, dan ibu hanya buruh tani dengan penghasilan tak seberapa. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup keras. Putus sekolah di kelas 2 SMA karena harus bantu ibu, aku berjualan gorengan, kadang jadi buruh cuci. Tapi hidup tetap berat. Sampai suatu hari aku melihat sebuah iklan di Facebook. Butuh pekerja wanita untuk restoran di Kamboja. Gaji 15 juta per bulan, gratis visa dan tiket pesawat. Waktu itu aku mikir, ini jawaban dari doaku. Aku nggak pikir panjang. Aku WA nomor yang ada di iklan itu. Dijawab cepat. Katanya namanya Mbak Ulan, orang Indonesia juga. Suaranya lembut, ramah. Katanya aku bisa langsung kerja, asal paspor ada. Aku minjem uang buat bikin paspor. Mbak Ulan janji, semua biaya bakal diganti kalau aku udah sampai Kamboja. Aku percaya aja. Lagi pula, siapa sih yang nggak tergiur gaji 15 juta per bulan? Di desa, 2 juta aja udah kaya raya. Akhirnya, 2 minggu kemudian, aku dijemput oleh seseorang bernama Pak Johan. Kami berangkat dari Jakarta, naik pesawat menuju Phnom Penh. Awalnya semua terasa seperti mimpi indah. Sampai akhirnya aku dibawa ke sebuah rumah besar. Bukan restoran, tapi rumah seperti gudang, tertutup, jendelanya ditutup teralis dan dijaga ketat. Waktu itu aku masih berpikir positif. Mungkin ini tempat pelatihan dulu. Tapi ketika malam tiba, aku mulai sadar. Ini bukan tempat kerja. Ini jebakan. Ada 8 perempuan lain di sana. Semua dari Indonesia. Ada yang dari Medan, dari Jember, dari Makassar. Kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan besar, tanpa tempat tidur, hanya beralaskan tikar. Makanan hanya 2 kali sehari. Air minum pun terbatas. Aku gemetar, takut. Tapi belum tahu seberapa parah sebenarnya situasi ini. 3 hari kemudian, salah satu dari kami, namanya Weni, dipanggil ke ruangan atas. Ia tak pernah kembali. Kami bertanya-tanya, tapi tak ada yang memberi jawaban. Yang jaga hanya bilang, diam aja, jangan banyak tanya. Malam itu aku mendengar jeritan dari lantai atas, jeritan perempuan. Aku yakin itu Weni. Tapi kami semua hanya bisa menutup telinga dan menangis dalam diam. Pagi harinya, seorang perempuan baru dimasukkan ke ruangan kami. Wajahnya pucat, kakinya berdarah, matanya kosong. Namanya Novi. Ia kabur dari tempat seperti ini di lokasi lain. Ia bilang, ini bukan tempat kerja. Ini sindikat perdagangan organ tubuh. Mereka menculik TKW dan mengambil ginjal, hati, atau apapun yang bisa dijual. Yang mati, dibuang ke sungai. Yang masih hidup, dibungkam dan dijual lagi. Aku muntah seketika. Dunia seakan runtuh. Aku tahu kalau aku tidak bertindak, aku akan bernasib sama. Malam itu, aku menatap langit dari sela-sela teralis. Aku menangis, berdoa pada Tuhan, minta perlindungan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku teringat pada pesan kakekku dulu, seorang jawara dari Banten. Satu-satunya warisan kakek buat kamu, Roh, adalah ilmu rawa rontek. Gunakan hanya untuk melindungi dirimu kalau sudah tak ada jalan lain. Bacakan doa ini, dan dalam 3 malam kamu akan kebal dari senjata. Tubuhmu nggak akan bisa dilukai. Kalaupun dilukai, kamu akan sembuh seketika. Waktu kecil aku sering melihat kakekku berlatih. Tubuhnya benar-benar kebal, pernah ditusuk tapi sembuh dalam hitungan menit. Aku tak pernah benar-benar percaya. Tapi malam itu aku membacakan doa rawa rontek dari ingatanku. Dalam tangis, aku berserah. Hari ketiga sejak Novi masuk, penjaga mulai curiga padaku. Mungkin karena aku terlalu tenang. Aku sengaja begitu supaya mereka pikir aku sudah pasrah. Padahal hatiku bergejolak. Akhirnya malam keempat, giliranku dipanggil ke atas. Tanganku diikat. Aku diseret masuk ke ruangan penuh cahaya. Ada 3 orang lelaki bule, 2 dokter lokal, dan 1 perempuan berjas putih. Aku ditidurkan di ranjang operasi. Nafasku tercekat. Air mata mengalir. Tapi aku tidak menjerit. Aku hanya membaca doa dalam hati. Salah satu dokter menusukkan jarum bius ke lenganku. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jarumnya patah. Ia coba lagi, dan lagi, tapi jarumnya selalu melengkung seperti menabrak baja.
Why is it not working? What the hell? Aku buka mata. Salah satu dari mereka menempelkan pisau bedah ke perutku. Saat pisau itu menyentuh kulitku, terdengar suara kling, seperti besi menabrak batu. Pisau itu patah. Aku bangkit. Tali yang mengikat tanganku tiba-tiba terlepas sendiri. Entah dari mana kekuatan itu datang. Aku menjerit keras, bukan karena takut, tapi karena marah. Jangan sentuh tubuhku, aku bukan barang dagangan kalian. Salah satu dokter panik dan mengambil pistol. Ia menembak dadaku dari jarak dekat. Dor, tapi aku tak berdiri. Pelurunya mental. Dadaku hanya terasa hangat, lalu luka kecil yang sempat muncul lenyap seketika. Mereka mulai ketakutan. Aku melompat, menendang meja besi di dekatku. Tubuhku seolah ringan. Meja itu terlempar dan menghantam dua penjaga. Aku berlari keluar ruangan. Alarm berbunyi, tapi aku tak takut. Aku menabrak pintu besi dengan pundakku. Pintu itu jebol. Aku kembali ke ruangan bawah, membebaskan semua perempuan yang masih hidup. Kami berlari bersama. Aku melindungi mereka di depan. Penjaga mencoba menembak semua peluru mental. Ada yang mencoba menusukku. Pisau mereka patah. Aku bukan roh yang dulu. Ilmu rawa rontek kini mengalir di darahku. Kami berlari keluar rumah itu dan menemukan ladang luas. Di ujung sana ada jalan raya. Mobil lewat. Aku menghadang satu truk besar dengan tubuhku sendiri. Supirnya ketakutan berhenti dan langsung kuteriaki, "Tolong, kami diculik. Tolong bawa kami ke polisi." Supir itu orang lokal. Tapi melihat kondisi kami, ia langsung paham. Ia membawa kami ke kantor polisi terdekat. Kami selamat. Tapi cerita ini belum selesai. Sindikat ini bukan cuma satu rumah itu. Mereka tersebar di berbagai negara. Dan aku, Siti Maisaroh, belum selesai memburu mereka. Ini baru awal. Neraka belum selesai, pembalasan dimulai. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, hidup kami belum benar-benar aman. Aku dan 7 perempuan lainnya masih syok berat. Di kantor polisi, kami dimintai keterangan satu persatu. Polisi lokal terlihat bingung. Antara percaya atau tidak, mereka tidak mengira ada kejahatan sebesar ini di tengah kota Phnom Penh, apalagi melibatkan WNA seperti kami. Wajahku tetap dingin. Bekas tembakan di dadaku bahkan sudah hilang. Polisi sempat heran melihat tubuhku yang tak terluka sedikit pun. Aku hanya bilang, "Tuhan lindungi saya." Aku tak ingin menyebut soal ilmu rawa rontek. Belum saatnya. Tapi saat pemeriksaan masih berlangsung, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor polisi. 4 pria bertubuh besar turun, matanya tertuju padaku. Mereka bukan polisi, bukan juga wartawan. Salah satu dari mereka memegang ponsel dan pura-pura menelepon, padahal aku tahu ia sedang merekam. Aku langsung berdiri. "Itu mereka," kataku ke salah satu petugas. Polisi itu ragu, tapi saat melihat gerak-gerik mencurigakan mereka, ia segera mengusir mereka keluar. Tapi aku tahu mereka bukan orang sembarangan. Mereka antek sindikat. Dan mereka tahu aku masih hidup. Itu artinya, nyawaku masih diincar. Besoknya, kami dipindahkan ke shelter perlindungan WNI di KBRI Phnom Penh. Di sana kami dijaga ketat. Makan teratur, tidur tenang, suasana nyaman. Tapi pikiranku tak pernah tenang. Setiap malam aku mimpi buruk. Mimpi suara jeritan Weni. Mimpi Novi berdarah. Mimpi tubuhku dipotong. Aku tak bisa duduk diam. Aku tahu sindikat ini tidak hanya ada di satu rumah itu. Aku yakin Weni belum mati. Aku yakin masih banyak TKW yang terjebak. Dan aku harus bertindak. Sore itu aku menyelinap keluar dari shelter. Aku tak ingin teman-temanku tahu. Aku menelusuri kembali jalanan tempat kami dulu kabur. Aku menyamar, pakai hoodie hitam dan masker. Aku menyamar sebagai perempuan lokal. Bahkan bicara campur bahasa Khmer sedikit-sedikit yang kupelajari dari supir truk waktu itu. Aku menyusup ke daerah pasar gelap di kawasan Tulkork, tempat banyak buruh ilegal dan imigran gelap berkumpul. Di sana, aku menyamar sebagai pekerja restoran yang sedang cari saudara hilang. Dari satu warung ke warung lain, aku kumpulkan informasi. Banyak yang takut bicara, tapi satu orang, pria tua penjual rokok, bisik padaku, "Kalau cari orang hilang, coba tanya di gudang pelabuhan. Banyak yang dibawa ke sana dulu sebelum dijual keluar." Aku langsung pergi ke sana malam itu juga. Gudang tua itu gelap. Ada 2 pria berjaga, terlihat seperti tukang parkir biasa. Tapi aku tahu, mereka bukan tukang parkir. Aku dekati mereka perlahan.
Saat mereka melihatku dan coba menahan, aku pura-pura panik. "Tolong, adik saya hilang, saya cari dia." Tapi mereka mencengkeram lenganku kasar. Salah satu dari mereka mencabut pisau, dan disitulah kesabaran habis. Aku tangkap tangan si pria dan langsung kuputar ke belakang. Pisau terjatuh. Satu lagi coba memukul, tapi tanganku lebih cepat. Satu pukulan di dada dan pria itu jatuh tak sadarkan diri. Aku buka pintu gudang. Gelap, bau obat-obatan menyengat, dan di sanalah aku lihat mereka. Perempuan-perempuan muda, tubuh lemah, matanya sayu, ada yang diikat, ada yang sudah tak sadar, beberapa diinfus. Aku segera membebaskan satu persatu. Tapi di tengah lorong aku lihat seorang gadis yang sangat kukenal, Winnie. Tubuhnya pucat, perutnya sudah dijahit kasar, tapi dia masih hidup. Napasnya lemah, aku menangis. "Winnie, ini aku, Roh." Dia membuka mata perlahan, air matanya mengalir. Aku kira aku udah mati. Aku gendong tubuhnya pelan-pelan. Tapi saat kami hendak keluar, suara sepatu bot terdengar. 3 orang masuk, 2 bersenjata, 1 wanita muda dengan jas putih yang pernah kulihat di ruang operasi. Dia menatapku tajam. "Kamu lagi?" Aku tak jawab. Tanganku mengepal. Peluru pertama ditembakkan, mental. Yang kedua, aku tangkap langsung dengan tangan kosong. Wajah mereka mulai panik. Aku letakkan Winnie pelan lalu melangkah maju. "Bilang ke bosmu," kataku dingin, "ini baru awal." Aku lompat ke arah mereka. Tinju pertama menghantam perut penjaga. Dia terlempar ke dinding. Yang kedua mencoba menusukku, tapi pisaunya patah. Si wanita jas putih berlari, tapi aku tak kejar. Aku harus selamatkan Winnie dan yang lain. Malam itu kami kabur lewat jalur air. Aku gunakan perahu kecil nelayan yang bersandar di belakang gudang. Satu persatu gadis yang kubebaskan kubawa ke perahu. Total ada 9 orang. Kami menyusuri sungai tenang di bawah cahaya bulan. Aku mendayung, tangan gemetar tapi semangatku menyala. Kami selamat. Keesokan harinya, berita tentang pembebasan dramatis TKW oleh sesama korban menyebar luas. Beberapa media lokal menulis berita samar karena tak ada yang tahu bagaimana aku bisa melawan para penjaga bersenjata. Tapi ada satu artikel yang menarik. Perempuan kebal peluru selamatkan sesama WNI dari sindikat perdagangan organ. Aku hanya tersenyum, tapi bagiku ini belum selesai. Beberapa hari kemudian, seorang petugas dari Interpol datang menemuiku. Ia memperlihatkan foto-foto dan nama-nama orang yang terlibat sindikat. "Kami butuh saksi yang berani, yang bisa bantu kami menyusup. Kamu salah satunya." Aku menatap foto-foto itu satu persatu, dan di salah satunya, wajah wanita jas putih itu muncul. Di bawahnya tertulis nama Dr. Ivana, mastermind penjualan organ Asia Tenggara. Aku genggam foto itu erat, mataku menatap lurus. "Baik," kataku, "bawa aku kemanapun dia berada." Markas iblis dan dendam yang terbayar. 3 minggu setelah kejadian di gudang pelabuhan, aku sudah tidak lagi berstatus korban. Aku berubah jadi senjata. Sejak Interpol melibatkan aku dalam operasi rahasia, hidupku berubah total. Mereka latih aku secara intens. Aku belajar teknik penyamaran, membaca pola jaringan, dan yang paling penting, menyusup tanpa jejak. Tapi mereka tidak tahu, aku sudah punya bekal jauh sebelum itu. Ilmu rawa rontek. Aku bukan lagi hanya Siti Maesaro, TKW asal Pandeglang. Aku adalah bayangan yang mereka tak duga. Luka tak mempan, peluru memantul, dan keberanianku lahir dari rasa kehilangan yang dalam. Aku tak takut mati, karena aku sudah pernah mati sekali di meja operasi mereka. Misi penyusupan ini berbahaya. Sasaran kami, markas utama sindikat perdagangan organ di wilayah perbatasan Kamboja, Thailand. Tempat ini dikenal sebagai klinik medis internasional, topeng dari fasilitas penyiksaan berdarah. Dan wanita yang memimpin itu semua. Dr. Ivana, wanita muda, kejam dan pintar, dialah dalang semua mimpi buruk kami. Aku dikirim ke sana dengan identitas palsu, sebagai TKW Filipina yang ingin jual ginjal secara sukarela. Hanya satu tujuan, masuk ke dalam markas itu. Dan dari dalam, kubakar semuanya. Saat aku tiba, aku melihat bangunan itu. Putih, bersih, dengan taman kecil dan satpam tersenyum di pintu depan. Tapi begitu masuk, hawa dingin terasa. Suara langkah kaki, suara monitor, dan aroma kloroform menyengat. Aku dipandu ke ruang isolasi. Kamera tersembunyi merekam semua sudut. Tapi aku tahu cara bergerak.
Kunci dari semua ini adalah sabar dan tenang, seperti saat aku dulu memasak di rumah majikan. 3 hari aku bertahan di sana, merekam semua sudut, menghafal jadwal, dan malam keempat, saat listrik sengaja kuputuskan dengan alat kecil dari Interpol, aku mulai bergerak. Dengan pakaian operasi yang kuambil dari ruang peralatan, aku berjalan cepat menuju lantai 2, ruangan tempat donor paksa dilakukan. Di lorong sunyi, aku bertemu dia, Dr. Ivana. Kami bertatapan, dia mengenaliku. "Kamu seharusnya sudah mati," katanya lirih. Aku hanya menjawab pelan, "Dan kau seharusnya sudah dilupakan ibumu." Dia berteriak memanggil penjaga, tapi aku sudah bergerak lebih cepat. Tinju pertamaku mengenai rahangnya. Dia terjatuh, tapi sebelum aku sempat melumpuhkannya, 2 penjaga masuk dari belakang. Salah satu mengacungkan senapan. Aku dihantam di punggung, tapi aku berdiri lagi. Tak ada darah, tak ada luka, hanya nyala dendam di dadaku. Pertarungan pun pecah. Suara gaduh membangunkan semua. Pasien di ruang karantina mulai teriak. Dalam kekacauan itu, aku membuka satu persatu pintu ruangan. Ada yang menangis, ada yang pingsan, tapi satu persatu mereka kubimbing keluar. Sementara di luar, tim Interpol yang sudah standby menerobos masuk. Sirine dan suara tembakan terdengar. Penjaga-penjaga lari tunggang langgang. Tapi aku hanya fokus pada satu hal, menangkap Ivana. Dia kabur ke basement. Aku mengejarnya. Di sana, dia membuka lemari besi dan mengambil pistol. Tangannya gemetar, tapi matanya masih penuh kebencian. "Aku dokter, aku menyelamatkan orang dengan organ ini," teriaknya. "Tidak, kau monster? Dan ini waktumu disembelih." Dia menembak. 2 kali, 3 kali, semua mental. Terakhir dia mencoba lari, tapi aku tangkap. Aku ikat dia dengan kabel medis. Lalu kuangkat ke atas dan serahkan ke Interpol. Hari itu, markas iblis runtuh. Lebih dari 30 perempuan ditemukan. Semua masih hidup. Sebagian sudah siap dibedah, tapi kami datang tepat waktu. 2 bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Disambut seperti pahlawan, tapi aku tak ingin jadi terkenal. Aku hanya ingin hidup tenang. Bersama Weni, yang kini sudah pulih. Dia tinggal bersamaku di Pandeglang. Kadang kami duduk di tepi sawah, memandang langit, bersyukur masih diberi hidup kedua. Ilmu rawa rontek kuturunkan dari nenekku, dan kini kutitipkan hanya pada mereka yang benar-benar pantas. Karena ilmu ini bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi yang tak bisa melindungi diri sendiri. Dan jika suatu hari neraka itu datang lagi, aku akan turun lebih dulu sebelum mereka menyentuh tanah. Dan akhirnya kebenaran terungkap. Siti Maesaroh, seorang TKW biasa, menjadi pahlawan tak terlihat dengan ilmu yang melampaui batas manusia. Sebuah kisah tentang keberanian, harapan, dan kekuatan yang tak pernah padam. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.